1. Sergio Varias kecewa Persija kehilangan Renan Silva. Evan Dimas dan Mark Klok saja tidak cukup. Sergio Varias mengatakan bahwa mantan timnya masih jauh dari kata sempurna. Macan Kemayoran. Julukannya, membangun skuad bertabur bintang sebelum kompetisi musim ini dihentikan. Persija Jakarta begitu agresif pada bursa transfer awal musim sebelum Shopee Liga 1 2020 dihentikan. Macan Kemayoran mendatangkan pemain lokal dan asing kelas 1, bahkan berlabel dunia. Untuk pos lokal Persija Jakarta merekrut Otavio Dutra, Alfat Fatier, Evan Dimas, dan Osvaldo Hai. Keempatnya adalah pemain berlabel Timnas Indonesia dalam 2 tahun belakangan. Di slot asing, Macan Kemayoran menggaet Mark Klok, yang belakangan menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan mantan bek Juventus dan AS Roma, Marco Motta. Sergio Varias menilai, Persija Jakarta minus memiliki gelandang serang setelah tidak memperpanjang kontrak Renan Silva pada akhir 2018. Kehadiran Evan Dimas dan Mark Klok pada tahun ini dirasa belum cukup. Evan Dimas dan Mark Klok pemain yang sangat baik. Namun, tidak cukup untuk bermain dalam semusim atau 2 atau 3 kompetisi sekaligus, bilang Sergio Varias kepada Tribun Jakarta. Evan Dimas dan Mark Klok berbeda dengan Renan Silva. Renan Silva melakukan transisi menyerang. Mark Klok melakukan transisi bertahan. Evan Dimas adalah pemain yang bagus. Tetapi jika dia bermain di lini tengah agak ke depan, tidak ada transisi dalam menyerang, bilang Sergio Varias. Kalau saya ada waktu yang luang saya pasti kembali untuk memperbaiki kelemahan Macan Kemayor. Bilang mantan pelatih Persija tersebut. Sergio Varias juga menyoroti lini pertahanan Persija Jakarta. Dalam komposisinya, Macan Kemayoran hanya punya 3 bek tengah, dengan 2 di antaranya telah berusia sudah tua. Semua yang berkaitan dengan organisasi pertahanan. Juga pemain, latihan, kontrak, dan membutuhkan tambahan pemain, imbu Sergio Varias. Untuk menjadi juara semua tim butuh keseimbangan dalam EMAP fase itu. Saat ini, Persija butuh untuk membangun dasar yang baru, bilang pelatih yang dilepas Persija Jakarta pada September tahun 2020 itu. Usai menorehkan tintas emas pada 2018, sejumlah elemen penting dari Persija Jakarta hengkang. Macan Kemayoran ditinggalkan pelatih Stefano Cugurateco yang hengkang ke Bali United. Tim ibu kota juga membuat blunder dengan tidak memperpanjang kontrak Renan Silva. Bergabung pada putaran kedua 2018, Renan Silva mencatatkan 13 penampilan untuk Persija Jakarta dan mengukir 4 assist. Pada 2019, playmaker asal Brasil itu bergabung dengan Borneo FC dan dinobatkan sebagai pemain terbaik kompetisi. Di Borneo FC, Renan Silva sukses membukukan 12 gol dan 8 assist dari 30 pertandingan. Tidak ada Los Galacticos. Setelah kepergian Coach Teko, beberapa pemain keluar dari tim. Misalnya Renan Silva. Sebagai nyawa permainan, apakah ada penggantinya, tidak, kata Sergio Varias. Persija 4 fase. Organisasi bertahan transisi menyerang dan organisasi menyerang transisi bertahan. Persija perlu berinvestasi untuk memiliki keseimbangan. Setelah mencampakkan Renan Silva, Persija Jakarta sempat mendatangkan Bruno Matos dan Joan Thomas. Namun, keduanya gagal menyuguhkan performa yang maksimal. 2. Sebut JDT klub bagus. Striker muda Arema FC menuju Malaysia. Nama striker muda Arema FC, Dedik Setiawan, kembali mengemuka dalam aktivitas bursa transfer Liga Super Malaysia. Adanya nego Johor. Sebelumnya, tim Singoedan sempat mengakui adanya tawaran dari agen Malaysia terhadap Dedik Setiawan. Namun karena tidak detail tawaran, sang agen tidak ditindaklanjuti lagi. Pada kesempatan berbeda, Dedik Setiawan pun mengaku masih fokus untuk menghabiskan durasi kontraknya di Arema FC. Striker 26 tahun itu masih memiliki kontrak aktif hingga Februari tahun 2021 mendatang. 3. Makan Konate dan David da Silva ke Liga Malaysia. Persebaya menanggung nasib kurang baik di penghujung tahun 2020. Tidak jelasnya nasib lanjutan Liga 1 2020 membuat tim berjuluk Bajul Ijo itu harus merelakan kepergian 2 pemain asingnya, Makan Konate dan David da Silva. David da Silva mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 6 Desember tahun 2020, sedangkan Makan Konate menyusul 5 hari setelahnya. Keduanya mengaku bahwa mendapat tawaran untuk bermain di liga-liga lain yang sudah berjalan, seperti Liga Malaysia hingga Arab Saudi. David da Silva bahkan terang-terangan mengatakan bahwa dirinya akan segera bergabung dengan klub asal Asia. Klub yang akan menjadi pelabuhan kedua pemain asing itu masih dirahasiakan. Kini tabir misteri yang menyelimuti berita transfer Konate dan David da Silva perlahan mulai terkuak. Jurnalis olahraga asal Malaysia T. Afineswaran membocorkan kemungkinan Konate dan David da Silva reunian di Liga Malaysia. Menurut Afineswaran ada
Gekainan Konate dan David kembali bergabung dalam satu tim yang berlaga di Liga Malaysia. Adapun Petrus Sitembi adalah pemain asal Namibia yang kini bermain untuk Sabah. Sementara Chris Hart adalah pemain Australia dan Charlie De Murga adalah pemain naturalisasi Filipina. Keduanya saat ini belum memiliki klub setelah menyelesaikan kontrak dengan klub sebelumnya. Sriwijaya FC layangkan surat pinjaman gelandang Persib Esteban Vizcara. Tim berjuluk Laskar Wong Kito ini tengah menyusun komposisi skuad baru setelah dilakukan evaluasi. Manajemen Sriwijaya FC berencana menambah daya gedor lini serang dengan memulangkan Esteban Vizcara dari Persib Bandung. Pemain naturalisasi asal Argentina itu akan direkrut dengan status pemain pinjaman. Memang betul kita akan merekrut pemain naturalisasi Esteban Vizcara dari Persib Bandung dengan status pinjaman. Jadi kita akan pinjam ke Persib. Penunjukan Vizcara tak lepas dari keberhasilan manajemen mendatangkan rekan duetnya, Alberto Goncalves. Pada musim Liga 1 2018, keduanya tampil gacor di lini serang Sriwijaya. Hanya saja, mereka memutuskan pergi di akhir musim lantaran timnya degradasi ke Liga 2. Diharapkan dengan hadirnya kombo Beto Vizcara dapat membuat Sriwijaya FC naik kasta Liga 1 musim depan. Rencananya, Sriwijaya FC akan segera melayangkan surat peminjaman ke Persib dalam waktu terdekat. Besar harapan Henry agar Persib mau merelakan Vizcara kembali ke pelukan timnya. Untuk surat resmi peminjaman Esteban Vizcara akan kita kirimkan besok, bilang dia.